Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena inilah sebaik-baik bekal kita, sebaik-baik perbendaharaan yang kita kumpulkan adalah bekal takwa. Dan ketahuilah sungguh ibadah akan terasa berat bila kondisi iman kita sedang lemah. Ibadah akan terasa berat apapun jenis ibadahnya bila iman kita lemah. Maka tidak heran bila dahulu para sahabat-sahabat Nabi satu dengan yang lain ketika bertemu mereka saling meningkatkan, saling mengingatkan masalah iman. Mengingat al-imanu yazidu wa yankus, iman itu senantiasa naik dan turun. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu akan naik dengan ketaatan kepada Allah. Wa yankusu bil ma'siyah, dan iman itu akan turun ketika seorang hamba melakukan banyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah ketika seorang hamba ini banyak bermaksiat kepada Allah dan tidak segera kembali kepada jalan Allah, maka lambat laun ibadah satu persatu akan mulai berguguran. Cepat atau lambat ibadah satu dengan yang lain akan semakin berat dan akan semakin ditinggalkan. Maka termasuk salah satu langkah kita untuk menambah iman kita yaitu hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, dan ini harus kita upayakan. Kita harus bersemangat, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Bersemangatlah kalian atas hal-hal yang bermanfaat bagi kalian dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan. Bersemangat terlebih untuk akhirat kita. Untuk urusan dunia saja kadang-kadang kita melakukan segala cara, dari pagi sampai sore, bahkan mari maghrib dilanjutkan lagi. Untuk urusan agama kadang-kadang gampang lelah. Untuk urusan akhirat kita gampang lelah, gampang capek. Tapi untuk urusan dunia koyo enggak ono capek. Kita kerja pagi sampai jam 4 loh, kadang-kadang kurang, mari maghrib dilanjut noneh. Tapi untuk urusan agama kita, untuk urusan ibadah kita, kadang-kadang mohon maaf, suwi, gak mari-mari. La haula wala quwata illa billah. Padahal ini yang bermanfaat untuk akhirat kita gitu loh. Maka disinilah tugas kita untuk saling mengingatkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian memperhatikan apa yang sudah kalian siapkan untuk hari kemudian. Karena al-qayyisu, orang yang cerdas itu adalah mereka yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itulah orang yang cerdas. Dia mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Salah bila ada yang mengatakan hidup cuma sekali. Karena setelah kehidupannya kita akan dibangkitkan lagi, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Wis mau urip pisan tat wis dipenak-penak nih. Enggak, setelah ini ada kehidupan lagi yang lebih kekal dan abadi. Wal akhiratu khairum wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih kekal, akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Lah sedangkan untuk dunia kita mati-matian, untuk akhirat sak kobri. Padahal yang Allah ingatkan, yang Allah perintahkan ya agar kita memperhatikan urusan akhirat kita.
Ya, orientasi kita adalah akhirat. Baru kemudian Allah sebutkan walatan sanasibaka minat dunia, dan jangan lupakan urusan duniamu. Akhirat sih lagi dunia. Kalau kita kan dunia sih nek pas eling, ya insya Allah kita tidak demikian lah ya. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Jangan dibalik, akhirat didahulukan, dunia kita ambil karena kita masih hidup di dunia. Ojo dunia difulkan, akhirat sak kobri lan sak ilingi. Jangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita berbenah memperbaiki diri. Seorang mukmin itu harus berikhtiar, harus berusaha hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka disinilah kita harus senantiasa berusaha untuk muhasabah, introspeksi diri. Wingi maca Al-Qur'ane oleh pirang ayat, saiki harus pirang ayat. Perusahaan itu Pak akan senantiasa dievaluasi. Seorang pekerja itu akan senantiasa dicek hasil kerjanya, ada peningkatan atau tidak. Kalau ada penurunan akan diberikan peringatan. Bahkan kalau nurun terus dikeluarkan. Benar? Dituntut untuk lebih baik, dituntut untuk memberikan sesuatu yang lebih bagi perusahaannya. Nggak nguntungkan, keluarkan sudah. Kalau kata bosnya, nyapo ngebek-ngebeki perusahaan, ngenteni duit, nggak manfaat. Itu urusan dunia loh. Ya. Lah alangkah ruginya kita bila kita tidak pernah mengoreksi ibadah kita, kualitasnya, kuantitasnya hari ini lebih baik daripada kemarin apa tidak? Sudah meningkat apa tidak secara kualitas atau kuantitas? Maka mari kita terus berbenah, kita evaluasi. Nggak apa-apa salah sama suami istri saling mengingatkan, Bu, jane sedina iki kurangku piye? Ibadahku piye? 1 minggu ini bagaimana? 2 minggu ini bagaimana? Maka enggak mengapa bila seorang mukmin itu memiliki lembar-lembar monitoring, bukan hanya untuk anak SD, hanya untuk anak TK, karena kita juga tahap memperbaiki diri. Oh, hari ini saya sudah melakukan ini, enggak apa-apa dicek sebagai pengingat. Apalagi nih wis usia sepuh iku gampang lali, gampang lali. Paham ya? Kita di usia sepuh lah gampang lali toh, Pak. Jadi seminggu iku wis nyapa wae lali. Kok seminggu toh wingi lo nyapa wis lali? Coba dibuat lembar monitoring ya. Hari ini bukan berarti kita untuk menghitung-hitung amal kita, bukan. Agar kita bisa terus berbenah, bisa memperbaiki diri, ada progres. Buat itu lembar monitoring. Ya, mosok gurarek cilik tok sing dikai lembar monitoring ben ada progres perbaikan. Apakah kita merasa sudah baik gitu? Pak, anak TPG itu ada lembar monitoring, bener nggih? Hari ini baca apa, yang sudah dihafalkan apa, oh besok dilanjutkan lagi, baca lanjutannya untuk apa? Ada progres, ada perkembangan. Lah kita kadang-kadang blas nggak dicek sama sekali, sehingga ya stagnan iku wae. Kait zaman Joko sampai wis dadi mbah, iku nek salat ina atoina kulhu terus. Yo luwe apik timbang enggak, ngoten lho. Tapi lah pinginnya tadi kita katakan prinsip seorang mukmin itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan berhenti di tempat gitu loh. Harus ada progres. Enggak apa-apa buat. Ya, maka sekali lagi tujuan kita hadir di majelis ilmu ini adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling mengingatkan agar kita bisa saling berbenah memperbaiki diri, bisa menjadi seorang mukmin yang lebih baik lagi, baik ibadahnya, baik urusan-urusan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala urusan, baik urusan ibadah atau muamalah, baik urusan ibadah atau urusan-urusan yang lainnya. Siapa yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Terlebih di zaman yang penuh fitnah, ya, ketika kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keselamatan yang akan didapatkan. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'dahuma abadan, kitabullahi was sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Bila kalian mau berpegang teguh kepadanya, mau benar-benar memegangnya, memperhatikannya, mengamalkannya, kalian tidak akan tersesat selama di dunia. Kitabullahi was sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang erat, pahami benar-benar, amalkan dalam kehidupan. Ketika kita mau benar-benar berpegang teguh padanya, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan mengikuti, ya, ucapan-ucapan yang menyimpang dari keduanya. Masalahnya kadang-kadang kita tidak paham, sehingga ngetan milu ngetan, ngulon miru ngulon, nggak ada prinsip, ya, ngetan ngulon ngalor ngidul. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diperintahkan dan mana yang tidak, nggak ngerti, ya. Pokok ono ngomong A milu, ngomong B milu, ya. Kok urusan ibadah, urusan dunia wae ngono. Kalau nggak punya ilmu seperti itu, Pak. Dulu pernah kita sampaikan, ngongkon ngombe susu gambar beruang kabeh ngombe, urusan dunia, benar? Sekabeh iku, ya, baik sing kalangan gak ngaji atau sing wis ngaji, wis tah kurang piye. Itu urusan dunia, termasuk dalam urusan agama. Ono ngomong ayo lha iku nang kono di ustad nih, lha iku wis ngisi ning ndi. Patokan kita bukan lagi oh Rasul iku ngajarne, oh Rasul enggak ngajarne, enggak itu lagi. Ya memang kita harus mengikuti guru-guru kita, tapi ketika kita belajar setidaknya kita punya filter. Karena kata Imam Malik, ya, beliau pernah mengatakan setiap manusia yukhadu wa yutraku kalamuhu, jenenge menungso niku diambil dan ditinggal ucapannya, illa sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Beliau menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menungso iku dijumuk lan ditinggal Pak ucapannya, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada ucapan manusia yang mesti bener kabeh. Makanya kalau kita punya filter, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Apalagi ucapan orang-orang yang tidak bersumber. Ya, tapi kalau nggak ngerti ya wis yang ngono kuwi, nggih. Maka di sini kita belajar mencoba meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita nanti bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang diperintahkan dan mana yang tidak. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini, dan ini sesi 2, mudah-mudahan jenengan gak ngantuk insyaallah nggih. Kalau ngantuk, katanya Syekh Abu Aska di belakang ada kopi, ya insyaallah, jadi bisa disegarkan biar iso konsentrasi. Ini nanti selesainya jam berapa ini? 12. Jenengan kuat pora jam 12? Aku nggak kuat sepurane. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas satu tema yang kemarin di-share di flyer. Apa temanya? Gunakan sehat sebelum sakit. Nikmat sehat. Ya, nikmat sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang itu kaya asal bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina.
dan sehat bagi orang yang bertakwa jauh lebih baik daripada kaya. Perhatikan ini. Nikmat sehat, kata Nabi, itu lebih baik daripada harta yang berlimpah ruah. Tetapi seorang kadang dia tidak sadar dengan nikmat yang berharga ini. Dia beranggapan bahwa nikmat itu hanyalah sekedar harta, tahta, atau yang semisalnya. Dia lupa bahwasanya nikmat sehat itu mahkota yang tak ternilai harganya. Orang baru tahu mahkotanya ketika dia terjatuh dan terkapar dalam sakitnya. Baru tahu nikmatnya sehat, Pak. Kita tahu nikmatnya enggak loro untu pas loro untu, Pak. Bener? Iku lagi untu siji sing loro, sak omah bingung. Bener enggak? Bayangkan semuanya sepakat loro bareng-bareng. Lah gak munyer jenengan. Bener enggak ini? Loro untu siji pojok iku lho, Pak. Subhanallah, iku gemangan yo teng-teng. Gawe turu yo nyambati leres mboten. Satu loh itu, Pak. Tapi ketika sudah sembuh kita lupa. Karena yang berada dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita sing jenenge nikmat yo harta, tahta, atau yang semisal itu. Kita lupa dari semua itu yang lebih berharga lagi adalah sehat. Wong nek sehat, Pak, riwol iku lho enak. Godongan sembarang kulo enak. Ya. Leres mboten? Jenengan loro untu ya. Wis to sembarang panganan iku wis gak minat. Tapi sekali lagi banyak orang yang tidak sadar ini adalah nikmat. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh nikmat yang Allah berikan pada kita sangat luar biasa, tak ternilai. Baru sisi kesehatan tok, Pak. Benar bila disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat enggak mampu. Satu organ saja yang namanya ginjal itu dihargai berapa, Pak? Sampai ada yang rela menjual berapa? Satu ginjal. Penglihatan, gigi sing sehat. Saat niki, Pak, banyak dokter spesialis, Pak. Dulu itu adanya dokter ngono tok. Leres mboten? Saat niki dokter spesialis tulang. Tulang ku ono bagian ini, tulang belakang, ono spesialis nih tulang ini atau apa gitu. Saya pernah tanya, soalnya tahu periksa. Loh, ini satu nikmat loh, Pak, bertulang tok. Subhanallah. Maka sekali lagi nikmat sehat itu tak ternilai harganya. Baru sehat, belum yang lainnya. Lah jika ini tidak kita syukuri, ingat man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka sulit untuk bersyukur nikmat yang banyak. Bagaimana dia bisa mensyukuri berbagai macam kenikmatan bila diberi saja dia nggak pernah bersyukur? Ibarat yang sepapa nek duwe anak nggak tahu matur suwun niku yo gelo, Pak. Ya. Benar bila tadi dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 34, innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim dan sangat ingkar pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan nikmat tapi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri nikmat padanya, dia tidak mensyukurinya. Sekali lagi, nikmat yang Allah berikan pada kita begitu luar biasa. Dan diantaranya adalah nikmat sehat.
Tapi benar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak diingkari oleh kebanyakan manusia. Banyak manusia tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Dua nikmat ini banyak yang tidak menganggap sebagai sebuah nikmat. Benar, bila ketika kita merasakan sakit, diuji dengan sakit baru sadar. Kesehatan nikmat yang tak ternilai harganya. Waktu luang adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bila dua nikmat ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukankah Allah mengingatkan kita, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Surat apa ini? Al-Quran. Surat 102 ayat 8. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Tentang nikmat yang Allah berikan kepadamu, semua akan ditanyakan oleh Allah. Baik harta, baik kesehatan, anak, semuanya akan Allah tanyakan kelak di hari kiamat. Umur kita akan ditanyakan. Waktu akan ditanyakan, kesehatan. Bukankah dalam sebuah hadis Rasul pernah menyebutkan, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser tuh kedua kaki anak cucu Adam, hatta yus'alu, sampai ditanya, an umrihi fima afnah, Pak, umurmu entek gawe apa? Ini pertanyaan kelak di hari kiamat. Umur kita habis untuk apa? Sudah tahu jawabannya? Ini ujian, soalnya sudah diberikan. Silakan disiapkan jawabannya. Sudah ketemu jawabannya? Apa perlu nggo repean ben? Kita akan ditanya tentang nikmat ini. Umur kita habis untuk apa? Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah nikmat yang Allah berikan pada kita di jalan-jalan ketaatan. Gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam beribadah kepada Allah. Bahkan kalau bisa dikatakan, kalau punya baju, gunakan untuk beribadah. Setidaknya ada hisab nanti, baju tersebut sebagai saksi pernah kita gunakan beribadah. Ya. Itu juga akan dipertanyakan. Maka apa yang kita punya, nikmat-nikmat dari Allah, gunakan untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah. Makanya di mobil gak tahu kanggo ngono kulang di aja didol, Pak. Dijak jemput jamaah go ning masjid ngono lho. Manfaat. Rumah timbang nganggur gak dihuni, gunakan untuk yang bermanfaat yang lainnya. Ini wis gak iso ngrumat, daripada nanti di hari kiamat juga dipertanyakan, lebih baik digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Atau apapun itu. Ya. Apapun itu, termasuk rantang-rantang ning lemari lho. Piring-piring ning lemari sing gurge pajangan betetan. Ngapunten nggih, ngapunten ini. Ya. Ini sebagai nasihat. Seorang mukmin itu bukanlah mereka yang, mohon maaf, beli hanya sekedar buat pameran. Ya. Beli itu karena sisi kemanfaatan, mau kita manfaatkan untuk apa? Ya. Karena kan tanda bagusnya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lah lek ora manfaatnya apa? Ada Ustadz, gawe penghibur mata kita gitu.
ben seger. Ya, ayolah kita lebih lebih memperhatikan lagi, masih banyak sisi-sisi yang lain bisa kita manfaatkan. Ya. Sekali lagi, apapun nikmat yang Allah berikan pada kita, gunakan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan dalam ketaatan. Sehat, gunakan dalam ketaatan sebelum sakit. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Al-Hakim dan yang lainnya dan dinilai sahih oleh Syalbani, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik, mudamu sebelum datang tuamu. Sing sek nom-nom, ya, yang masih muda-muda, yang belum masuk masa sepuh atau sesepuh, gunakan waktu muda untuk ketaatan. Gunakan waktu muda kita untuk senantiasa berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Mumpung sehat bahasane. Ya bukan mumpung, memang kalau sehat ya harus kita manfaatkan dalam kebaikan. Sebelum apa tadi? Sakit. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang yang sehat dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Banyak amal ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit dan bisa dilakukan oleh orang yang sehat. Lah kita diberikan oleh Allah dengan nikmat sehat ini. Termasuk wa ghinaka qabla faqrik, dan kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Punya harta, gunakan dalam ketaatan. Bukankah sahabat-sahabat muhajirin iri dengan sahabat-sahabat ansor karena begitu dermawannya mereka? Bukan karena hartanya yang saking banyaknya, tapi karena mereka bisa menggunakan hartanya di jalan-jalan ketaatan. Ya. Yang punya rumah 2 berikan 1, yang punya rumah 1 disekat untuk sahabat yang lainnya. Loh, sampai segitunya. Sekali lagi, tidak heran bila orang-orang muhajirin iri dengan orang ansor. Dhahaba ahlad dusur bil ujur, itu kata mereka. Orang-orang yang memiliki harta itu telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Disampaikan, diadukan pada Nabi. Orang kaya sholat, orang yang fakir juga sholat. Orang kaya puasa, orang fakir juga. Orang kaya sedekah dengan hartanya, orang miskin atau orang fakir belum tentu mampu. Ya bisa, tapi belum tentu jumlahnya lebih banyak. Meskipun jumlah ini tidak menjadi kadar dan ukuran, tetapi ini podo-podo ikhlasi. Ya, tentu yang lebih banyak yang bernilai di sisi Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, ya, wa ghinaka qabla faqri. Gunakan hartamu, kekayaanmu dalam ketaatan kepada Allah sebelum datang masa kefakiranmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Mumpung luang, diparingi waktu luang, manfaatkan. Makanya termasuk para ummahat yang alhamdulillah, ya, pagi suaminya kerja, pagi nyiapkan, habis nyiapkan mungkin ngantar anaknya atau mendampingi anaknya, ada waktu longgar, manfaatkan untuk kebaikan. Ngapunten, salah satu yang menjadikan waktu kita itu habis adalah ini, Pak. Saestu HP. Gak sing enom, gak sing tuwa, kadang meh podo. Iku di luar sana, nggak tahu kalau di sini.
Soalnya kan kita nggak tahu kan, tahunnya kan di luar. Soalnya saya ngaji nih jero. Ya. Gak sing enom, gak sing sepuh, meh podo. Luweh nemen meneh, wis sepuh HP miring. La haula wala quwata illa billah. Kok yo enek ngono lho. Nyapa nek miring iki? Tapi ya insyaallah ning jero kene gak enek. Ngaji soalnya. Ning omah gak ngerti aku. Loh, waktu kita itu terbatas. Apalagi ngapunten bapak-bapak, jenengan pagi itu kerja, pulang sore, bener ya? Yang biasa pulang sore. Pulang itu gunakan untuk masak, berkumpul dengan anak dan istri. Anak itu nggak gur butuh diwehi duit, tapi butuh sosok ayah, sosok bapak, teladan. Ya. Ya istri juga demikian, gak gur diwehi duit, yo seneng Ustaz, yo seneng, tapi nggak cukup. Coba pelajari lagi yang namanya adab hak ya suami istri itu. Ya, pulang itu taruh HP-nya, perhatikan anak-anaknya. Kapan main HP nih? Sik nek wis anake turu. Lah turune dalu, ya engko dalu meleo. Kadang anak kita nggak kalah berharga, lebih berharga HP daripada anak dan istri kita kok. Ya. Sehingga nggak kaget bila ada anak ditinggal kerja sek turu, wong tuane muleh turu meneh anake. Soalnya ditinggal nggak ngerti, sampai bapaknya diceluk om ngono ya kebacut kan. Ya. Gunakan waktu kita sebelum sibukmu. Sesempit apapun waktu kita, gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih baik. Ya, iman sekali lagi. Dan inilah salah satu yang menghabiskan waktu kita. Ya, makanya jenengan itu nggak perlu terlalu berselancar di dunia gaib. Jangan. Saestu Pak, jangan. Untuk mengisi waktu tua Ustadz, kan kita sudah nggak ada kegiatan. Lah justru nggak ada kegiatan waktu ini nambah ibadah. Yang sudah dipensiunkan negara ada? Ada ya? Negara itu tahu jenengan sudah sepuh, wayai nambah sangu. Nulah gak percaya. Negara iku ngerti, nek wis umur swidak iku wis injury time iki. Kalau dalam hadis Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai, makanya negara mentionkan leren, wis lereno. Ibadah gitu kan. Kan gitu. Loh kita diberi, Masya Allah negara kita memberikan luar biasa ini. Lereno, ibadah, umurmu wis 60 gitu. Loh gunakan itu untuk kebaikan. Loh malah sibuk HP ya nih. Kita kalau nggak ada kegiatan malah bosen Ustaz. Loh ngaji yo maca Al-Qur'an itu kegiatan. Malah ndelok YouTube cekakaan karepe dhewe. Gak sadar nih wis mbah-mbah. Yo nggak popo sesekali 2 kali, tapi isu sampai awan, leren duhur, mari duhur turu, mari asar buka meneh sampai maghrib engko leren, maghriban dilut buka maneh, isak buka maneh. La haula wala quwata illa billah. Engko suwe-suwe jenengan ku urip ning dunia gaib tenan. Ummahat juga demikian, kalau suaminya berangkat kerja di rumah sendirian, kesempatan untuk memperbanyak amal ketaatan. Yang lainnya, karena saat suami pulang, ketaatanmu adalah dengan berbakti pada suamimu. Ketika suami kerja, kesempatan untuk menambah hafalan, menambah bacaan, banyak berzikir, ya belajar, kesempatan itu. Ya. Malah metu shopping.
Lo kan nggak metu Ustaz di rumah, iya shopping nih dunia gaib. Ya, manfaatkan. Al waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Ya, waktu ibarat pedang, manfaatkan. Kalau tidak habis semuanya. Dan ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu luang kita. Ya. Untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyampe rumah simak lagi kajian disampaikan guru-guru kita, murojaah lagi. Karena al-ilmu bil murajaah, ilmu itu dengan murojaah, enggak di murojaah gampang lali. Buka lagi catatan-catatan yang dulu. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang kurang. Buka lagi catatannya. Jadi kalau di sini kita nulis, nanti nyampe rumah coba dicek lagi di waktu luang. Yang enggak nulis didengarkan lagi di rumah. Jangan hanya sekali, lupa. Ya, gunakan. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang matimu. Gunakan. Ya, waktu kita mumpung seurip. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan salah satu wasiat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana disebutkan hiduplah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Ya. Hiduplah sesukamu, nyungsang jungkir kono karep-karepmu, tapi ingat kamu akan mati. Ya. Silakan, tapi ingat sekali lagi kematian akan mendatangimu. Dan ini sesuatu kepastian, nggak bisa ditawar-tawar, nggak kena diundur nih, nggak kena di majok nih. Ish ma syi'ta, silakan hidup sesukamu, tapi ingat fa innaka mayyitun, engkau akan apa tadi? Engkau akan mati. Kalau sudah demikian, mau gimana lagi? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah sesukamu. Silakan mau gini mau gitu, sesukamu karep, lakon ono, tapi ingat fa innaka majziyun bih, engkau pasti akan menuai balasannya. Maka manfaatkan kehidupan kita ini mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah. Gunakan dalam ketaatan qabla mautik, sebelum kematian itu datang. Gunakan sebaik-baiknya. Ya. Orang yang menggunakan nikmat-nikmat ini dalam ketaatan, dia menggunakan sehatnya sebelum datang sakitnya dalam ketaatan. Maka mudah-mudahan ketika kita nanti sakit, Allah pun masih memberikan pahala. Dan ini yang akan kita kupas memang, menjaga nikmat sehat untuk ketaatan, menggunakan nikmat sehat dalam ketaatan. Mudah-mudahan ya, dan harapan kita ketika kita sudah ada uzur sakit, Allah tetap memberikan pahala. Makanya nikmat-nikmat yang Allah berikan, gunakan dalam ketaatan, istiqomahkan dalam ketaatan. Ketika dia sehat, ketika dia mukim, dia istiqomah dalam beribadah, mudah-mudahan saat safarnya dia tetap dapat kebaikan. Ketika dia sehat, beramal soleh, mudah-mudahan pas sakitnya dia tetap mendapatkan pahala atas apa yang dia kerjakan. Rasulullah pernah bersabda dari Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol,
Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ahadin yamradu." Tidaklah seseorang itu jika diuji dengan sakit, illa kutibalahu mislu ma kana ya'malu wa huwa shahih, maka ditulis untuknya pahala amal yang dikerjakannya seperti ketika dia sehat. Inilah manfaat istiqomah, beramal baik, beramal soleh ketika sehat, sehingga ketika sakit tetap dicatat sebagai kebaikan. Kita pas sehat istiqomah datang ke pengajian, fa insya Allah ketika Allah uji dengan sakit, kita akan tetap dapat pahala datang ke pengajian. Hanya istiqomahkan. Ya, kita nggak tahu Pak, kita pengennya kan sehat Pak, tapi kita nggak tahu kadang kita diuji dengan sakit tersebut. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin," tidaklah ada seorang muslim, "ibtilahu Allahu fi jasadihi." Ya, tidaklah ada seorang mukmin yang diuji oleh Allah pada tubuhnya, "illa kutibalahu ma kana ya'malu fi sihhatihi," kecuali ditulis untuknya pahala amal yang dikerjakan pada saat dia sehat. "Maka maridhon," ya, selama dia sakit tetap ditulis. "Wa in afahu," ya, "arahu qala asalahu," wa fi riwayatin "wa in qabadahu ghufira lahu wa in syafahu asalahu." Jika Allah menyehatkannya, aku kira Nabi berkata, kata Anas, maka Allah mensucikannya. Nih, Allah menyembuhkan dia, Allah menghapuskan dosanya. Ya. "Wa in qabadahu ghufira lahu," jika Allah mencabut nyawanya, maka Allah mengampuni dia. Itu orang sakit Pak. Ya. Makanya siapa yang sakit, diuji sakit pada fisiknya, jasadnya, dia akan tetap mendapatkan pahala yang dia istiqomahkan saat dia sehat. Pertanyaannya, ibadah apa yang sudah kita istiqomahkan? Hanya seorang mukmin itu harus punya ibadah yang benar-benar dia istiqomahkan. Kalau bisa semua diistiqomahkan. Kalau bisa semua diistiqomahkan. Tetapi kan kadang-kadang berat. Ada orang itu yang tahajudnya Masya Allah tapi belum bisa puasa Senin Kemis. Ada orang yang puasa Senin Kemis tapi belum bisa sholat tahajud, mungkin karena malam dia juga kecapean dan lain sebagainya. Ada orang yang biasa sholat duha tapi dia belum bisa melakukan yang lainnya. Tiap-tiap orang kadang mungkin dia bisa melakukan suatu amalan dan belum bisa melakukan sebagiannya. Tugas kita bukan saling mencela, tapi tugas kita adalah terus berbenah. Wah, aku kok nggak tahu gini, benilah wong ibadah sunnah. Meskipun kita tahu eman, gitu kan. Tetapi ya itu Bapak Ibu. Ya, bisa jadi seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah mungkin karena kebaikan yang lainnya. Maka kalau bisa istiqomahkanlah ibadah-ibadah yang bisa kita istiqomahkan. Yang masih muda istiqomahkan, yang sudah sepuh istiqomahkan, apa yang bisa kita istiqomahkan. Bukankah amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwa muhawain qalla, yang diistiqomahkan meskipun kelihatannya sepele. Istiqomahkan. Ya, istiqomahkan. Kalau kita bisanya berzikir, istiqomahkan. Makanya Masya Allah ya, ketika kita nyapu ya sambil zikir. Bahkan pernah ada cerita, wallah ta'ala alam, ada yang menyampaikan kepada kami, entah ini kisah benar atau tidak, ada yang menyampaikan pada kami bahwa ada nenek-nenek itu yang ketika di rumahnya ada daun, dia nggak senang nyapu, lebih senang mengambil satu-satu. Sambil mengambil satu dia berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sepuh, nggak punya hiburan, hiburannya sambil zikir, mengisi waktu dengan
zikir. Loh, itu loh berkualitas ini. Mengisi waktu kosong dengan zikir. Dia gunakan benar-benar berzikir kepada Allah. Makanya kita isi benar-benar nih waktu kita. Ya, kita istiqomahkan sehingga ketika sakit pun kita akan tetap dapat pahala kebaikan. Apa yang sudah kita istiqomahkan saat ini? Makanya Masya Allah, orang-orang yang istiqomah itu diberi balasan yang luar biasa. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, orang-orang yang istiqomah mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dia istiqomah di atas ketaatan. Tatanazzalu alaihimul malaika, ketika dia dalam keadaan sakaratul mautnya, meninggal dunia, ya, turun malaikat menyampaikan Allah takhafu, jangan kamu takut. Apa yang kamu takutkan dari kehidupan setelah ini? Ada amalan yang sudah kamu istiqomahkan. Wala tahzanu, nyapo sedih, keluargamu yang ditinggalkan Allah yang akan ngurus. Maka istiqomahkan, Pak. Apa yang bisa kita istiqomahkan? Karena sekali lagi orang yang istiqomah melakukan ketaatan di kala sehat, ketika dia sakit Allah beri balasan. Kita masih diberikan kesehatan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka kalau kita diberikan kesehatan, kalau enggak ada uzur, benar-benar datang ke kajian. Mudah-mudahan kalau ada uzur, Allah tetap berikan balasan. Ya, harus diusahakan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari membawakan hadis ya di atas hadis tadi, atau bahkan dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasul pernah bersabda, idza maridul abdu au safaro. Perhatikan, jika seorang hamba itu sakit, au safaro, atau melakukan perjalanan jauh, kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika dia sehat. Ketika kita harus safar, perjalanan jauh, tentu ada ibadah-ibadah yang mungkin kita tinggalkan. Contoh kajian, kita safar akan tinggalkan 1 kajian, 2 kajian. Lah, siapa yang saat mukim mengistiqomahkan hadir di majelis ilmu, ketika safar pun dia akan dicatat mendapatkan pahala. Ketika dia sehat mengistiqomahkan, ketika dia sakit pun Allah akan catat kebaikan. Bahkan Imam Bukhari menyatakan yuktabu lil musafir mislu ma kana ya'malu fil iqamah. Dicatat bagi musafir itu pahala seperti kebiasaan amal saat mukim. Loh, saat mukim diistiqomahkan baik, saat safar tetap dicatat kebaikan. Saat sehat dibiasakan kebaikan, saat sakit tetap dicatat sebagai kebaikan. Makanya sekali lagi, gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Sekali lagi, kita nggak ingin sakit, Pak. Ya, tapi ya kita nggak tahu. Makanya saking pentingnya masalah sehat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menganjurkan kita untuk menjaganya. Ya. An Rifa'ah bin Rafi' qol, beliau berkata, qama Abu Bakrin As-Siddiq alal minbar. Abu Bakar As-Siddiq pernah berdiri di atas mimbar. Summa baka, kemudian beliau menangis. Faqal, dan beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal awwali alal minbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama Hijriah, beliau berdiri di atas mimbar. Summa baka, kemudian beliau menangis. Faqal, dan beliau bersabda, is'alullahal afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan, kesehatan.
fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah diberi karunia yang lebih baik daripada keselamatan atau kesehatan itu. Nikmat yang sangat agung. Ya. Nikmat yang luar biasa. Tidak ada nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita setelah keimanan, yaitu sebuah kesehatan dan keselamatan. Ya. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Sekali lagi, tidak ada kenikmatan setelah keimanan yang lebih baik daripada sebuah kesehatan. Ya. Maka ini loh, bukankah dalam zikir pagi petang kita berdoa gimana Pak? Allahumma inni as'alukal afwa wal, kita minta kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi, loh kita minta Pak, ya kita minta itu. Bahkan kalau minum air zam-zam itu doanya gimana Pak? Allahumma inni as'aluka ilman warizkon wasi'an wa syifa min kulli da, dan obat dari segala penyakit, sembuh, sehat. Ya, maka begitu berharga nikmat sehat ini. Gunakan dalam ketaatan, fa insyaallah ketika sakit pun Allah akan memberikan, mencatat sebagai sebuah kebaikan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah pernah bersabda, al-abdu, seorang hamba, idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah, jika seorang hamba berada pada jalan yang baik dalam ibadah, summa maridho, kemudian dia sakit, qila lil malakil muwakkal bihi, maka dikatakan pada malaikat yang bertugas mencatat amalan, uktub lahu misla amalihi idza kana taliqan hatta utliqahu aw akfitahu ilayya. Tulis padanya semisal yang ia amalkan rutin jika ia tidak terikat, jika dia di dalam keadaan terhalangi, ya, sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya, tetap dicatat. Ya. Selama kita berada di jalan-jalan kebaikan, kita rutin melakukan, qadarullah kemudian Allah uji kita dengan sakit, fa insyaallah selama sakit itu pun akan terus dicatat sebagai kebaikan bagi kita. Istiqomahkan kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan di waktu sehat, istiqomahkan, minta pertolongan kepada Allah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah dalam melakukan kebaikan dan berada di jalan-jalan kebaikan. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa kita minta pertolongan kepada Allah? Karena sejatinya kita wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah kita itu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin berat. Maka disinilah minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam, ini yang kita minta. Sehingga saat sakit tetap dicatat kebaikan. Sehingga saat kita terjatuh dalam sakit tetap dicatat sebagai kebaikan untuk kita semuanya. Makanya ini juga perlu kita saling mengingatkan, suami istri, bapak ke anak, ya, saling mengingatkan, istiqomahkan dan ngajak. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, Rasul pernah bersabda,
rahimallahu mra'atan, rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang suami, atau semoga Allah merahmati seorang istri. Qama minal lail atau qamat minal lail, dia bangun di malam hari, dia sholat, dia bangunkan pasangannya. Didoakan kebaikan, bangunkan keluarga kita. Dalam artian apa? Ayo dijak istiqomah ngelampai ibadah, saling mengingatkan. Yo jenenge menungso niku lho Pak. Yang pertemuan lalu kita sebutkan bahwasannya likulli syirratin likulli amalin syirrah, setiap amalan ono semangate, ya. Walikulli syirratin fatrah, dan di masa semangat iku ono masa malesi. Ini enggak saling ingatkan lah terus ya opo. Kalau kita dengan teman gini lah saling ingatkan ini pas ketemu toh Pak. Tapi nih bendino nih lah pasangannya awak dewi. Maka mulai sekarang sampaikan pada pasangan kita, ingatkan saya. Jangan merasa kemudian wis gak gelem diilikno pasangannya awak dewi. Aku iki pemimpin rumah tangganya apa mau ilikno. Gak usah, ya, saling mengingatkan, ya. Jangan duduk malaikat masalahnya. Kita manusia, kadang masa futurnya datang, ini nggak segera diingatkan, ya naudzubillah, ya. Saling mengingatkan, makanya nanti sampaikan pada pasangannya. Kadang istri mau mengingatkan wedi Pak, takut. Makanya sampaikan saja sejak awal, Bu, ingatkan saya saat saya hilaf, saat saya mungkin tertidur, waktunya sholat saya masih tidur. Ingatkan, bangunkan, nggak apa-apa. Saya capek, nggak apa-apa. Karena panggilan Allah lebih utama. Sampaikan. Bahkan ke anaknya, Mas, nanti kalau bapak ketiduran bangunkan saat ibadah. Biasakan itu. Ya biasakan. Nggak perlu sungkan, nggak perlu gengsi. Ya, nggak perlu gengsi sekali lagi. Ya, saling mengingatkan. Dan kalau gini kan enak, engko pasangannya nangekno ya ora canggung, ora sungkan, gak wedi. Kadang jadi biarkan ae. Kenapa? Khawatir. Ngudelekno muring. Perang dunia ketiga. Ya, naudzubillah. Ya, ini harus ada azan bahkan sebelumnya. Kadang kan kita pulang kerja jam 4, kadang gawe nyenden ngono wis turu kan gitu kan. Ngapunten nggih. Nah, sebelum maghrib azan minta tolong bangunkan, diingatkan tiap hari, Bu, bangunkan kalau waktunya sholat. Ya, mudah-mudahan ketika kita istiqomah sholat berjamaah pun saat kita ada uzur, Allah tetap mencatat pahala bagi kita sholat berjamaah. Itu loh substansinya di sana. Ya. Makanya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena sekali lagi jika seorang hamba idza kana ala tariqatin hasanin, jika ia berada pada jalan yang baik dalam beribadah minal ibadah, summa maridho, kemudian ia sakit, maka dikatakan kepada malaikat yang bertugas mencatat, tulislah sebagaimana amalan, ya, yang dia kerjakan di waktu dia sehat, di waktu dia tidak safar dan lain sebagainya, tetap dicatat sebagai kebaikan dan pahala untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah ahabbul a'mali ilallahi taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Yang istiqomah. Meskipun sedikit, ayo kita usahakan, ya, meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam hadis berikutnya dalam kitab Adabul Mufrad ini disebutkan tentang salah satu keutamaan sakit, yaitu demam. Ma min maradin yusibuni, Abu Hurairah ini mengatakan, tidak ada kata Abu Hurairah suatu penyakit yang lebih aku sukai yang menimpa diriku, ahabba ilayya minal humma, daripada demam. Pernah demam?
Nek demam iku sing ngrasakno ra penake yo sing ndi? Hah? Nek jenengan demam, definisi demam iku lara apa to Pak Jani? Sing disambati ku apane? Aku takon. Sing greges iku apane? Hah? Kabeh. Benar apa yang dikatakan Abu Hurairah. Ahabbu ilayya minal hummah. Ya, penyakit yang lebih aku sukai untuk menimpa aku adalah demam. Kenapa? Di annaha tadkhulu fi kulli udwin minni, karena sakitnya menjalar ke seluruh tubuh. Wa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yu'ti kulla udwin, Allah itu memberi pahala pada setiap anggota minal ajr. Setiap anggota yang merasa sakit itu ada pahalanya. Insya Allah itu Pak, maka pahalanya luar. Makanya Nabi melarang la tasubul humma, jangan kalian mencela demam. Lu jenengan pengen dirontok no sak rontoke dosane. Paham ya? Ini ya, karena demam ini ya hampir semua pernah merasakan demam itu ya. Jadi sekali lagi la tasubbil humma, jangan kalian mencela yang namanya demam itu ya. Jangan pernah mencela atau sakit apapun, dan jangan ajari anak untuk mencela. Ya, trayudan iki lele. Ya, Bu, seragamku rong garing, iya rong garing mau trayudan kok. Ya. Sekarang itu muncul generasi yang senang menyalahkan orang dan jarang mau mengintrospeksi diri sendiri. Kenapa? Salah pola asuh. Iya. Ya, bahkan ngapunten, generasi sekarang bahkan saat sudah nikah itu nggak mau kalau ada salah introspeksi diri, mesti nyalahkan pasangan nih. Silakan diperhatikan. Sing disalahno nek gak pasangane ya liyane. Nek dadi atasan sing disalahno ya bawaane. Kalau dalam keluarga yang disalahkan anggota keluarga yang lainnya. Bahkan wis jelas-jelas masalahnya dia akan tetap menyalahkan orang lain. Kenapa? Sejak kecil sudah dididik oleh orang tuanya dengan pola pendidikan yang demikian. Ya. Anak kesandung trai watune iki lek gak dimeripat. Bener nggak? Iya. Kursi dilunggai ceklek, terakhir kursi nih. Lihat pola pendidikan yang kayak gini kalau diterus-teruskan. Kan umat Islam saat ini ya harus belajar. Nggak boleh kan menyalahkan. Ya, mencela demam, mencela angin, ya, dan lain sebagainya. Tapi ini sudah sebagian mendarah daging. Naudzubillah. Jadilah orang tua yang hebat, ya. Jadilah orang tua yang hebat. Maka masya Allah, anak itu gampang kok Pak. Kalau pendidikannya benar, insya Allah. Kalau mau ngajari anak memberi, apa yang kita lakukan? Kalau jenengan anaknya pengen suka memberi, apa yang jenengan lakukan? Memberi teladan. Ada lagi? Selain memberi teladan, ajak anak itu ke orang-orang yang butuh. Sampaikan, nak, kita bersyukur Allah berikan kita nikmat. Kasih penjelasan pada mereka, kita syukur diberi nikmat. Ya, dan sebagian apa yang kita miliki, alangkah indahnya kalau kita berikan pada yang lainnya. Mereka butuh bantuan, kita bantu. Nah, ini berikan pada ibu itu, mudah-mudahan ya kita bisa saling tolong menolong. Diberi nanti Pak. Mungkin pertama dia akan bilang, waduh gak mau, sungkan, anak kecil, tapi dia akan memberi. Gak mungkin kan orang diberi akan gak berterima kasih. Apalagi yang memberi adalah anak-anak. Masya Allah, nanti ketagihan memberi Pak. Bahkan kalau nggak memberi akan ada sesuatu yang hilang. Ajak anak kita demikian.
Ya, maka luar biasa kalau kita tahu pola pendidikan yang benar, maka insya Allah tidak ada kesulitan dalam mendidik. Makanya butuh ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup sering-sering baca doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Baca doa ini, hafal nggih? Tak ulangi, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min zawali ni'matik, dari hilangnya kenikmatan yang engkau berikan. Semua kita berlindung kepada Allah dari dicabutnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Wa tahawuli afiatik, dari berubahnya kesehatan yang engkau anugerahkan. Berubah ke apa? Nah, kita berlindung pada Allah, jangan sampai sehat ini berubah menjadi sakit. Wa fujaati nikmatik, ya, dan dari siksamu yang datang secara tiba-tiba. Ingat, siksaan, azab itu datangnya tiba-tiba. Ketika manusia terlelap dalam tidurnya, ketika manusia terlena dengan dunianya, Allah datangkan yang namanya musibah itu dengan secara tiba-tiba. Allah ambil dengan secara tiba-tiba. Akhadnahum baghtah, langsung. Kita berlindung dari itu. Wa jami'i sakhatik, dan dari segala kemurkaanmu. Kita berlindung dari ini. Hafal? Hafal? Kalau nggak hafal, nanti bisa ke Sumber Mancing Kulon, gawa gula tumpangane. Ya, nanti bisa dihafalkan. Nanti Abu Aska ya bisa di-share di grupnya, doanya dihafalkan. Bulan depan tes satu-satu. Lu iya nih, gak ngono kan, gak ono motivasi ngapal nih. Engko lah gak teko kabeh bulan depan. Repot ini. Tapi harus dihafalkan. Masih ora dihafal jenengan nggo catetane nondi-nondi. Baca. Nek jenengan selama 1 bulan baca, hafal bulan depan. Dibaca nggih? Dihafal nih nggih? Terlebih yang sepuh-sepuh. Kalau bisa, kalau ada satu yang mau ngeprint ngasihkan ke jamaah, ngalir pahala nih. Abu Aska gimana? Ngono loh. Ngalir nggo pahala nih, insya Allah. Ya. Ya sing nyampein iki yo setidaknya oleh cipratani lah. Kita baca. Doa ini sangat penting. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dibaca oleh Rasulullah. Berlindung dari apa tadi? Dicabutnya kenikmatan-kenikmatan. Berlindung dari apa? Dicabutnya, dihilangnya sebuah kesehatan. Berlindung dari apa tadi? Siksa yang datang secara tiba-tiba. Berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafalkan atau baca dan baca di waktu-waktu mustajab khususnya. Ya, insya Allah bulan depan kita ujian. Bagi yang sepuh nggak ada. Bagi yang sepuh nggak ada. Yang masih muda siap-siap. Enggak insya Allah ya. Tapi bukan karena manusia, tapi kita hafalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kebutuhan kita semuanya. Monggo dihafalkan. Nanti tulisannya biar dikasihkan Abu Aska, dibaca. Nggak perlu izin maca doa nggawe tulisan, itu bukan aib. Ya, nggak perlu izin. Jenengan rong iso zikir yo nggak perlu izin nggawa buku zikir. Senek sampean ngelakoni apik izin, wong sing maksiat terang-terangan ae woles. Ya. Harus kita nasihati tapi kita berbuat kebaikan nggak perlu izin. Waduh wis sepuh kok nggak tulisan, gak apa-apa. Lu apik sepuh nggawa tulisan, timbang sepuh orang ngerti blas.
Ya, demikian insyaallah wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.